Wilujeng enjing kasadayana nepangkan nami abdi Antonius Jason Lusinsar panggero abdi JJ di kelas 12 MIPA 3. Nami narasumber abdi nyaeta Laurentius Galih Pradito tos yuswaan 25 warsi. Alamatna di Jalan Panto 2 Handap TMI Pinang Ranti Lembur Makassar Jakarta Wetan. Berprofesi minangka haturan engineering. Abdi wawancara di imah narasumber abdi nyaeta Laurentius Galih Pradito. Atur nuhun. Oke, selamat siang semuanya. Di sini saya Antonius Jason Lusinsar sudah bersama Bapak Dito yang dimana menjadi narasumber kita pada wawancara kali ini. Nah, sebelumnya silakan Bapak Dito untuk memperkenalkan dirinya, nama dan umur secara lengkap. Kalau nama saya tuh nama panjangnya Laurentius Galih Pradito. Umur saya sekarang 25. Boleh bisa dipanggil Dito aja cukup. Oke. Nah, Bapak Dito ini pendidikan terakhir yang ditempuh, yang dijalani itu bergerak dalam bidang apa, jurusan apa, dan di mana? Kalau saya tuh kemarin lulusan Admi Cikarang tahun 2021. Saya itu jurusan teknik industri. Prodinya itu mekatronika. Dia tuh gerak di bidang robot, terus habis itu bikin program dan segala macamnya, jaringan dan segala macamnya. Sama apa lagi tadi? S1, D4, D3 atau? Oh, ininya apa namanya? Lulusan. Iya, lulusannya. Saya vokasi itu jadi diploma 3 kalau saya. Oh, masih diploma 3 ya di mekatronika ini? Iya, diploma 3 tuh. Nah, mekatronika sendiri itu berarti bergeraknya dalam bidang teknik, Iya, teknik industri. teknik industri. Kalau boleh tahu, Bapak Dito ini saat ini tuh sedang menjalani pekerjaan atau kesibukan apa dan dalam bidang apa ini? Kalau sebelumnya ini saya kerja di pabrik industri, dia pabrik otomotif yang produksi sasis mobil, kayak sasis mobil Hyundai. Kalau sekarang sih dia sasis mobil Hyundai Stargazer, habis itu sasis Toyota, ada Toyota jenis baru, habis itu sama kemarin pernah bikin sasis sepeda juga, sepeda listrik, cuman udah lagi nggak produksi juga. Oh, berarti PT-nya ini tuh bergerak dalam bidang manufaktur? Iya, manufaktur. Nah, Bapak Dito sendiri tuh divisi apa dan sudah berapa lama di situ? Kalau saya tuh divisi ini research and development atau bisa dibilang engineering. Jadi itu dia tuh pengembangan. Jadi kayak misalnya kita ada perlu support apa, kayak misalnya di mesin ini kita butuh produksinya kita lebih ditingkatkan lagi. Kita bikin mesin buat dia ngebantu meningkatkan produktivitasnya. Kayak misalnya kita minta dari sehari 30.000 produksi 3.000 produksinya diminta jadi 6.000 atau 10.000 gitu. Jadi kita bikin robot atau mungkin kita bisa bantu kayak mekanisme biar operator itu lebih efektif kerjanya. Berarti bagiannya Bapak Dito ini itu banyak lebih membantu dalam bidang produksi ya? Jadi misalnya kayak kalau produksi butuhnya per hari 10.000, sedangkan robot atau alatnya itu hanya cukup 5 dan 8.000. Berarti Bapak Dito ini yang membuat robot-robot atau alat-alat tersebut? Iya, bisa dibilang gitu. Kalau misalnya lebih ke ini sih, kalau misalnya tadi kan 8.000 kayak misalnya lebih ke orangnya nggak cukup, cuman pengen dibantu sama robot gitu. Ya, oh, berarti lebih ke gimana caranya? Biar ininya lebih lah, produksinya lebih Iya, lebih peningkatan produksi itu ya. Nah, tadi kan juga Pak Dito sudah menyebutkan bahwa Pak Dito ini adalah lulusan dari Politeknik dengan jurusan yang diambil itu mekatronika ya. Iya benar. Nah, apakah jurusan tersebut sangat berhubungan dengan pekerjaan Bapak saat ini yang bergerak dalam bidang industri? Kalau berhubungan pasti bisa dibilang berhubungan. Soalnya kalau misalnya saya kan dari kuliahnya sendiri aja udah teknik industri manufaktur. Terus habis itu saya tuh ambil jurusan mekatronika kan. Sama kerjaan saya sekarang bisa dibilang berhubungan. Soalnya kan kerjaan saya sekarang balik lagi ke programming PLC, terus habis itu bikin desain mekanik dan segala macamnya itu. Kalau misalnya bisa dibilang berhubungan, sangat berhubungan. Apalagi kita kalau misalnya langsung terjun itu dari, kalau tempat saya kan kebanyakan butuh fresh graduate juga ya. Kalau misalnya fresh graduate itu pas bisa dibilang lebih gampang diatur. Terus habis itu jadi pabrik tuh PT, jadi nggak usah terlalu banyak ngajarin lagi. Jadi paling nggak kita udah diajarin dasarnya, terus kita tinggal belajar perluasannya lagi ilmunya kayak gimana, jadi bisa langsung masuk lah ke itu bagian itu. Oke, berarti sangat berhubungan dari apa yang Bapak
ambil pada saat kuliah dan saat kerja sekarang ya Pak? Iya benar. Nah, boleh nggak sih Bapak spill atau kasih tahu sedikit buat para teman-teman semua yang saat ini sedang menjalani kuliah bergerak dalam bidang jurusan teknik industri dan mekatronika atau teknik lainnya. Apakah peluang pekerjaannya itu dalam bidang tersebut besar atau tidak? Karena pasti pemikiran teman-teman semua, mereka mengambil jurusan tersebut itu dengan harapan dapat kerjaan yang gampang dan sangat memiliki gaji yang lumayan. Apakah kenyataannya seperti itu, dapat peluang kerja yang besar atau tidak? Kalau misalnya dari peluang kerja tadi ya, kalau peluang sih pasti masih banyak peluang sekarang, apalagi di bidang industri ya. Sekarang apalagi Indonesia baru masuk ke industri 4.0. Jadi industri sekarang tuh lebih berkembang lagi, apalagi di bidang robotik. Soalnya sekarang bener-bener butuh yang namanya penekanan cost dari produksi. Jadi kayak misalnya satu mesin tadinya cuma bisa produksi 1000, tapi karena ada robot ini kita bisa produksi jadi misalnya jadi 5.000 atau jadi 10.000 tadi. Itu kan jadi penekanan cost. Jadi orang yang dipakai itu jadi kita nggak usah nambah mesin lagi, jadi kita nggak usah nambah nggak usah nambah karyawan lagi, ya kan. Jadi itu tentunya peluang banget, apalagi di bidang robotik. Terus habis itu kalau misalnya untuk teman-teman yang baru kuliah di bidang industri atau manufaktur itu ya, selebih lagi mekatronika, kalau misalnya saya bilang peluangnya itu banyak banget, apalagi di bidang mekatronika. Soalnya sekarang lagi dibutuhin banget buat di pabrik sekarang. Oke. Nah, dari semua yang tadi kita udah bahas nih, kasih pesan-pesan sedikit untuk teman-teman semua Pak yang lagi sedang menempuh karirnya, sedang merintis karirnya, sedang menjalankan kuliah. Ada nggak sih kayak pesan-pesan atau penyemangat gitu? Kalau kesan-pesan ya, pesan, kalau misalnya pesan saya sih ambil jurusan yang kalian minatin aja. Soalnya kalau misalnya kerja kalian sebenarnya nggak hobi atau nggak minat tuh jadinya malah ntar jadi beban pikiran. Jadi mendingan kita cari ambil yang menurut kalian paling enak gimana, kalian ambil yang jurusan kalian mendingan masuk mana, jangan sampai salah jurusannya. Soalnya sekarang kan banyak yang ambil salah jurusan gitu. Jadi mendingan ya dari sekarang mulai dipikirin lagi. Kalau misalnya yang belum ambil ke jenjang perkuliahan, mendingan dipikirin lagi sebenarnya jurusannya yang paling cocok apa sih, daripada ntar salah jurusan waktu udah ngambil perkuliahan tersebut. Oke, terima kasih Bapak Dito sudah mau menjadi narasumber pada wawancara kali ini. Siap, sama-sama Mas Jason. 中里的先生的解析中，我们给的出的决心，身为人民公学习，并不容易，但所有大人的经历是想很期间。但是如果我们能够愉快地进行生活，那么应该都会变得很容易。出去在外，所以工厂的工人必须牺牲顺下游的生物业绩，我们也必须牺牲保证出去，以免发生意外。Learn anytime, anywhere. Everyone will definitely like it. Technique. All the knowledge is useful. Every moment plays his role. Not boring and easy work. Technique. The facilities are all there. Only engineering, storehouse of knowledge. Oh, let's get to engineering. Everything is exciting fun. Oh, only in technique.